Pada tanggal 10 Juni 2025, sebuah keputusan bersejarah diambil oleh pemerintah Indonesia. Izin usaha pertambangan milik 4 perusahaan besar di Raja Ampat, Papua Barat Daya, resmi dicabut. Langkah ini bukan hanya sekadar kebijakan administratif, melainkan sinyal kuat bahwa masa depan Raja Ampat akan diarahkan pada perlindungan lingkungan dan keberlanjutan. Selama bertahun-tahun, kawasan ini menjadi incaran industri ekstraktif yang mengancam keanekaragaman hayati dan kehidupan masyarakat adat setempat. Dengan dicabutnya izin-izin tersebut, pemerintah menegaskan prioritas baru, menjaga surga bawah laut Indonesia dari ancaman eksploitasi yang dapat merusak ekosistem laut yang sangat rapuh. Raja Ampat dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati laut dunia, rumah bagi ribuan spesies ikan dan terumbu karang yang tak ternilai. Keputusan ini merupakan hasil evaluasi mendalam lintas kementerian yang melibatkan dialog panjang dengan masyarakat adat, pegiat lingkungan, dan para ahli. Aspirasi warga lokal yang selama ini menuntut perlindungan tanah leluhur akhirnya didengar, didukung pula oleh temuan pelanggaran serius di lapangan. Presiden menegaskan, Raja Ampat harus menjadi destinasi wisata berkelanjutan kelas dunia, bukan sekadar lumbung mineral untuk kepentingan jangka pendek. Potensi wisata alam dan budaya di kawasan ini jauh lebih berharga jika dikelola secara lestari. Bagi masyarakat adat dan pegiat lingkungan, keputusan ini adalah kemenangan awal yang sangat berarti. Namun, mereka sadar perjuangan belum selesai. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk memastikan perlindungan jangka panjang bagi tanah dan laut mereka. Dari 5 izin pertambangan yang ada, hanya 4 yang dicabut. 1 perusahaan masih diizinkan beroperasi, menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Keputusan ini memicu kontroversi dan kekhawatiran akan adanya celah yang bisa dimanfaatkan untuk eksploitasi lebih lanjut. Mengapa ada pengecualian? Apakah kepentingan ekonomi masih menjadi pertimbangan utama? Perjuangan melindungi Raja Ampat masih jauh dari selesai, dan masyarakat menuntut transparansi serta keadilan dalam setiap keputusan. Kini, pengawasan publik dan konsistensi kebijakan menjadi kunci utama untuk menjaga masa depan Raja Ampat. Hanya dengan komitmen bersama, kawasan ini bisa tetap menjadi warisan dunia yang lestari bagi generasi mendatang. Dalam sebuah konferensi pers yang disorot publik, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengumumkan pencabutan izin 4 perusahaan tambang nikel yang beroperasi di kawasan Raja Ampat. Nama-nama perusahaan itu adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT KW Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham. Keputusan ini diambil setelah melalui evaluasi panjang terkait kepatuhan perusahaan terhadap regulasi lingkungan dan tata kelola pertambangan yang baik. Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola sumber daya alam dan melindungi kawasan strategis nasional. Keempat perusahaan ini sebelumnya memegang izin tambang nikel di wilayah yang sangat sensitif, yaitu kawasan pariwisata dan geopark Raja Ampat. Wilayah ini dikenal sebagai surga biodiversitas dunia, yang menjadi tujuan wisatawan lokal maupun mancanegara. Keberadaan tambang di kawasan ini telah lama menjadi sorotan karena potensi ancaman terhadap keindahan alam dan ekosistem yang unik. Dengan dicabutnya izin-izin tersebut, pemerintah berharap dapat mencegah kerusakan ekosistem yang tak tergantikan. Hutan hujan tropis, terumbu karang, dan keanekaragaman hayati Raja Ampat adalah aset nasional yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Langkah ini juga diharapkan menjadi sinyal tegas bahwa perlindungan lingkungan menjadi prioritas utama. Namun, di tengah pencabutan izin tersebut, 1 perusahaan tetap beroperasi di kawasan yang sama, yaitu PT GAC Nickel. Perusahaan ini merupakan anak usaha BUMN Antam yang berada di bawah holding pertambangan negara, Mind ID. Keberadaan PT GAC Nickel di Raja Ampat menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Status PT GAC Nickel yang tetap beroperasi, sementara perusahaan lain dicabut izinnya, menimbulkan tanda tanya besar. Banyak pihak mempertanyakan, mengapa hanya perusahaan swasta yang dicabut izinnya, sementara anak usaha BUMN tetap berjalan tanpa hambatan. Apakah status sebagai BUMN membuat PT GAC Nickel kebal dari penegakan hukum dan evaluasi lingkungan? Ataukah ada pertimbangan lain yang membuat pemerintah bersikap berbeda terhadap perusahaan milik negara? Perbedaan perlakuan ini menimbulkan persepsi tebang pilih dalam penegakan hukum lingkungan.
Masyarakat sipil, aktivis lingkungan, dan warga lokal pun semakin vokal menyuarakan keadilan dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah berdalih bahwa status hukum PT GAC Nickel berbeda karena merupakan BUMN dan memiliki peran strategis. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa dampak ekologis dari aktivitas tambang, baik milik swasta maupun BUMN, tetap sama bagi lingkungan Raja Ampat. Inilah dilema utama yang dihadapi Indonesia saat ini. Logika hukum yang membedakan status perusahaan berhadapan dengan logika ekologi yang menuntut perlindungan menyeluruh tanpa pandang bulu. Raja Ampat kini menjadi panggung pertarungan antara kepentingan ekonomi, politik, dan kelestarian lingkungan yang harus segera dicarikan titik temu. Izin tambang di Raja Ampat berakar dari era 2004-2006, saat pemerintah daerah berwenang menerbitkan izin. Fokus saat itu adalah meningkatkan pendapatan daerah, bukan konservasi. Izin-izin ini keluar sebelum Raja Ampat ditetapkan sebagai geopark nasional dan bagian UNESCO. Ketika status kawasan berubah, konsesi tambang menjadi anomali yang tak bisa lagi ditoleransi. Berbeda, PT GAC Nickel beroperasi dengan kontrak karya dari pemerintah pusat, bukan IUP daerah. Status hukum yang lebih tinggi membuatnya sulit dicabut. Inilah sebabnya hanya 4 perusahaan yang izinnya dicabut, sementara PT GAC Nickel tetap beroperasi. Pencabutan 4 IUP didasari bukti pelanggaran lingkungan dan lokasi konsesi di kawasan Geopark Raja Ampat. Laporan Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan potensi kerusakan ekosistem sangat besar. Pemerintah ingin menjaga integritas Geopark dan reputasi Indonesia di mata dunia. Arahan Presiden pariwisata berkelanjutan lebih penting daripada tambang nikel. Aspirasi masyarakat lokal dan pemerintah daerah memperkuat legitimasi keputusan ini. Melindungi Raja Ampat adalah investasi jangka panjang yang tak ternilai. Keanekaragaman hayati lautnya adalah aset dunia yang tak bisa digantikan. Keputusan ini adalah warisan untuk generasi mendatang. PT GAC Nickel tetap beroperasi karena memegang kontrak karya, bukan IUP. Kontrak karya adalah perjanjian hukum lama yang sulit dicabut sepihak. Pemerintah mengklaim PT GAC Nickel patuh pada AMDAL dan aturan lingkungan. Namun, statusnya sebagai anak usaha BUMN menimbulkan dugaan konflik kepentingan. Standar ganda ini menimbulkan keresahan publik. Perbedaan bentuk izin membuat perlakuan hukum berbeda, meski aktivitasnya serupa. Perlindungan hukum lama menjadi tantangan bagi upaya konservasi masa kini. Pencabutan 4 izin saja memicu protes mahasiswa, aktivis, dan masyarakat adat. Mereka menuntut pencabutan semua izin tambang termasuk PT GAC Nickel. UU PWP3 melarang tambang di pulau kecil seperti Pulau GAC yang luasnya hanya 60 km². Putusan MK menegaskan larangan ini bersifat mutlak karena kerusakan di pulau kecil tak bisa dipulihkan. Aktivis menuding pemerintah diskriminatif, 4 IUP dicabut, PT GAC Nickel dibiarkan. Kontradiksi ini melemahkan kredibilitas pemerintah. Kepentingan ekonomi korporasi besar dinilai masih diutamakan daripada hukum lingkungan. Konsistensi penegakan hukum kini jadi ujian utama negara. Di balik kebijakan dan janji-janji pembangunan, kerusakan nyata terus terjadi di Raja Ampat. Kawasan yang dulu dikenal sebagai surga dunia, kini perlahan berubah wajah akibat aktivitas tambang yang masif. Hutan lebat yang menjadi rumah bagi ribuan spesies tumbuhan dan satwa, kini terancam hilang selamanya. Citra satelit Greenpeace menunjukkan ratusan hektar hutan Pulau GAC hilang, diganti lahan tambang. Perubahan ini bukan sekadar angka di atas kertas, tapi nyata terlihat dari udara. Hamparan hijau berubah menjadi tanah gersang dan lubang-lubang besar. Sedimentasi dari tambang mengalir ke laut, mengancam terumbu karang yang menjadi rumah ribuan spesies laut. Air yang dulunya jernih kini keruh, menutupi keindahan bawah laut Raja Ampat yang mendunia. Ekosistem laut pun terganggu, rantai makanan terputus, dan populasi ikan menurun drastis. Warga pesisir melaporkan ikan makin langka, hasil tangkapan menurun, dan pesisir berubah jadi kawasan industri. Nelayan yang dulu menggantungkan hidup pada laut, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Sumber penghidupan mereka terancam hilang. Debu tambang dan bising mesin berat tak hanya mengganggu kenyamanan, tapi juga kesehatan warga. Anak-anak dan orang tua rentan terkena penyakit pernapasan, sementara suara mesin terus mengisi hari-hari mereka tanpa henti. Ruang hidup masyarakat semakin menyempit.
Konflik sosial pun meningkat akibat kehadiran industri besar. Ketegangan antar warga dan perusahaan kerap terjadi, memicu perpecahan di tengah komunitas yang sebelumnya harmonis. Upaya perusahaan untuk mereklamasi lahan dan menanam kembali pohon seringkali tak sebanding dengan kerusakan yang sudah terjadi. Proses pemulihan alam membutuhkan waktu puluhan tahun, sementara kerusakan bisa terjadi dalam hitungan bulan. Testimoni warga membuktikan, tambang telah mengubah surga menjadi neraka bagi banyak orang. Mereka kehilangan tanah, laut, dan ketenangan yang selama ini menjadi bagian hidup mereka. Suara mereka harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan tentang masa depan Raja Ampat. Hanya dengan mendengar dan melibatkan masyarakat, kita bisa memastikan alam dan manusia tetap seimbang. Perempuan adat Papua paling terdampak oleh tambang. Mereka kehilangan kebun, hutan, dan sumber pangan utama. Beban kerja bertambah, ruang gerak menyempit, dan rasa aman berkurang. Kehadiran pekerja tambang dari luar menciptakan ketidaknyamanan dan risiko sosial. Ketidaksetaraan gender makin parah. Perempuan menanggung beban ganda. Analisis dampak tambang harus memprioritaskan pengalaman dan suara perempuan. Melindungi Raja Ampat berarti melindungi hak dan ruang hidup perempuan adat. Mereka adalah penjaga sejati kelestarian tanah Papua. Raja Ampat adalah permata ekologi dunia, pusat keanekaragaman hayati laut. Menjaganya adalah tanggung jawab Indonesia dan dunia. Pencabutan 4 izin tambang adalah langkah awal, tapi belum cukup. Pemerintah harus konsisten, meninjau ulang izin PT Nikel sesuai hukum. Masa depan Raja Ampat ada di tangan kita semua, pemerintah, masyarakat, dan individu. Pilihan kita hari ini akan menentukan apakah Raja Ampat tetap jadi surga atau berubah selamanya. Sejarah akan mencatat keputusan yang kita ambil untuk generasi mendatang.